Gue lagu Bara Suara yang album 1 gue yang paling gila banget. Yang deng tanat. Menendang badai. Iya itu gila. Kenapa lo suka itu, Jack? Nggak tahu, gue awalnya itu kayak aneh banget. Maksudnya bisa lagu yang bukan, ya banyak sih sebenarnya, tapi kayak ini di tahun itu gitu kan. Tadi itu kan kita bingung ya, kayak intronya mau gimana ya. Terus gue bilang Marco, kayak gue pengen sesuatu yang aneh deh, sesuatu yang kayak apaan sih gitu. Exactly. Tapi itu idenya. Itu ide gue. Mega. Ide gue bilang gimana ya? Dung tadung gitu aja. Aneh kan itu sebenarnya. Bukan sesuatu yang bisa keluar Kayak nanggung gimana gitu kan. bukan sesuatu yang bisa keluar dari drummer sebenarnya. Iya benar. Kayak itu. Makanya sebenarnya kalau album 1 banyakan mostly beat dasar tuh gue ngobrol sama Marco, gue kayak gue maunya begini nih gitu. Jadi makanya orang banyak bilang beatnya aneh. Ya karena mungkin ide dasarnya dari waktu gue bikin riff itu, bukan sesuatu yang dibikin drummer gitu. Nah lu juga awalnya drummer kan? Iya. Gue pernah ketemu sama temen lo yang di band apa tuh yang dari Medan, yang band rock and roll, katanya drummernya dulu lu. Vintage. Iya, dia kayak ngobrol kan. Lu ini kan apa, lu kenal kan sama Bang Iga? Iya. Terus, masukin gue dong. Anjing lu. Lu gila lu ya, nepotisme lu. Nah lu awalnya dari drummer terus kemudian jadi nyanyi, gimana tuh? Awalnya pijar. Awalnya pijar. Apa? Ngobrol aja. Gue main ngobrol nanti jadi kan. Gak apa-apa, udah ngobrol aja. Di sini kita nggak pakai apa istilahnya? Nggak pakai action. Awalnya pijar. Jadi awalnya vintage. Kita tuh band lo di Medan. Vintage band gue sebelum ada band metal gue. Sebelumnya gue main band metal, Lamb of God gitu, cover gitu. Terus gue karena mainnya susah, gitu kan. Terakhir kayak kok ada nih kayak Wolf Mother, kayak Darsun waktu itu, yang kayak mainnya cuman tapi ngerok gitu. Kok bisa? Nah akhirnya dikenalin tuh sama anak-anak AAS, kalau Bang Iga tahu. Yang gitarisnya mungkin yang nyamperin Bang Iga. Oh, oke. Ya. Namanya AAS. Namanya AAS. Kayak dia bilang, ini hard rock. Dari gue, oke. Saat itu sukanya soalnya The Strokes kan, yang nggak gitu musiknya. Lempeng aja gitu. Sedangkan kayak Wow Mother tuh kayak riff gahar gitu. Akhirnya main drum. Pas main drum, karena gue nggak kuliah, terus gue kayak ngelihat teman-teman gue itu pada si AAS itu dokter. Dokter apa? dokter beneran gitu, yang kayak operasi beneran lah gitu. Nah terus gue lihat ini masa depan gue di mana nih ya, kalau misalkan mereka kita mainin band kayak gitu di Medan, yang saat itu Medan belum ada kayak di DSP, belum ada tuh kayak Suara dari Bandung, Suara dari Sumatera Utara, belum ada kayak gitu-gitunya itu. Tahun berapa tuh, Cek? 2010. Oke. 2010 di Medan masih ngawur lah. Terus kayak gue mikir, kayaknya gue harus bikin band yang setidaknya tuh pop lah gitu. Maksudnya kayak masih bisa dinyanyiin. Setidaknya gitu lah, Bang Iga gitu. Tapi gue sebelumnya gue belum pernah nyanyi. Gue sebelumnya belum pernah nyanyi, kayak Ican. Ican gitaris di Pijar. Ican tuh kayak bilang, gue mau bikin band, namanya Pijar. Namanya belum ketemu tuh. Gue mau bikin band kayak Two Doors, Cinema Club, Vampire Weekend segala macam. Oh iya, siapa yang nyanyi? Gue. Gila lo. Iya, gue yang nyanyi gitu. Akhirnya kita bikin demo, ternyata lu bisa nyanyi ya, bisa. Udah berjalan gitu.
Nah, band gue ini benci sama gue semuanya. Si Asin sih. Kayak ngerasa ditinggal kan. Kayak anjing lu ya gini. Soalnya gue saat itu gue mikir, ketika gue bikin Pijar, yang gue pikirin itu udah langsung pindah ke Jakarta. Oke. Jadi gue bilang kayak gue bikin band ini, gue bukan untuk di Medan. Band ini emang gue bikin untuk kita pindah ke Jakarta. Tapi kan kita nggak ada teman, nggak ada segala macam saat itu. Nggak apa-apa, kita cobain aja. Oke. Akhirnya pindah. Satu band Pijar itu pindah dari Medan ke Jakarta tuh. Iya, Oke. Apa yang terjadi setelah itu? berantem sama si Vintage Glasses. Oke. Gue berantem sama Vintage, terus kayak ya lama-kelamaan makin tua makin kayak paham. Iya, kalau misalkan lu nggak pindah waktu itu mungkin lu nggak bisa kenal sama Iga Mas Hardi, kenal sama semuanya gitu loh. Iya. Akhirnya mereka berpikir gitu kan. Ya gue juga mikir, iya kalau misalkan gue nggak pindah, gue sulit juga, gue mau jadi apa di Medan gitu. Saat itu gitu. Mungkin kalau sekarang lebih. Oke. Jadi sekitar 2010 akhirnya lo satu band Pijar itu pindah ke Jakarta tuh. Apa yang terjadi setelah lo pindah ke Jakarta? Di Pijar? 2000, gue pindahnya 2013. Oh, pindah 2013. 2014 gitu. Oke, berarti 2013 lo pindah ke Jakarta. Nah, ini gue pengen tahu nih, untuk band-band dari luar Jakarta lah ya. Maksud gue itu kan banyak, mungkin sampai sekarang bahkan, gimana caranya untuk sukses secara nasional gitu. Apakah pindah ke Jakarta itu menjadi sebuah jawaban yang absolut tentang kesuksesan, sementara itu banyak sekali pertanyaan yang kayak lo sebenarnya bisa apa enggak, kenal sama siapa gitu-gitu. Bener-bener. 2013 itu setelah pindah ke Jakarta di tahun pertamanya Pijar, apa yang lo rasain, Jack? Nyesel. Ya maksudnya nyesel itu mungkin setahun pertama kali ya. Iya, iya. Setahun pertama akhirnya gue, Ican sama Aul tuh drummer gue sama ada satu bassist gue. Kita ngerasa Jakarta tuh emang kota impiannya para musisi pada saat itu, zaman anak daerah gitu ya. Anak daerah mikirnya begitu kali ya rata-rata. Terus kita pindah ke Jakarta, kita ngerasa kayak, oh Jakarta ini nerima semua musik atau kayak gimana gitu. Musisi-musisi baru. Adalah nama acaranya di Kuningan City Local Fest. Gitu-gitulah pokoknya. Wah yang main ada Good Night Electric, ada Adams, ada segala macam gitu. Terus kita kayak bawa CD Pijar. Kita bagiin, mau nggak? Nih gini. Terus, oh enggak. Dalam hati gue kayak, anjing, ternyata segila ini ya. Maksudnya, kita udah nyetak, lu nggak perlu beli. Gitu. Kita tinggal ngasih, bagi-bagi lu juga nggak mau. Itu Sorry, lu kasih itu ke siapa? penonton. Oke. Ya jadi di Adams lagi main kayak, hanya kau yang bisa. Kita lagi bagi-bagi. Anjing, gokil. Kita lagi bagi-bagi gitu kayak, orang, oh enggak, thank you. Ini kita band pop kok, bukan band gimana, bukan eksperimental atau gimana. Iya, thank you, nggak apa-apa kok gitu. Iya, oke. Kita nggak mau. Iya. Tapi sekarang harga CD yang gue bagi-bagi itu udah harganya 100.000, tapi di Tokopedia gitu, aneh banget. Nah, itu salah satu downside yang lo rasain lah ya waktu mendapatkan penolakan itu gitu. Tapi kemudian yang membuat lo ngerasa, anjir ini titik terendah gue nih dari Medan ke Jakarta, itu kapan tuh? Itu di sela-sela setahun itu sebenarnya kayak, kan nyokap gue bilang gini deh, ketika lu keluar dari pintu rumah ini, di Medan tuh ya, ketika lu keluar dari pintu dari rumah ini, lu nggak akan gue kasih apa-apapun lagi gitu. Wah, keren. Jadi dulu ibaratnya kita manggung, kalau di Medan dibayar segitu gitu, terus kita masih bisa pulang ke rumah makan gitu. Ada lah ya. Kalau sekarang udah nggak bisa. Jadi di situ sebenarnya titik terendahnya tuh kayak ketika kita nggak ada duit, kita nggak bisa lagi, mah ini gimana nih, nggak ada uang segala macam. Jadi akhirnya puasa juga. Puasa apa nih? Nggak makan. Berapa hari lo nggak makan? Ya mungkin makan sehari, mungkin Indomie gitu ya. Sekali, 1 hari gitu. Besok cuman makan roti gitu. Oh iya? Iya. 2000 berapa? 2013, 14 tuh ya? Iya segitu. Lo tinggal di mana, Jack? Di apartemen Kalibata.
awalnya. Nyewa bareng-bareng. Nyewa bareng-bareng. Jadi satu apartemen itu pijar isinya tuh semuanya. Jadi kamarnya 2, terus gue ada Ican di kamar yang satu, drummer gue di ruang tamu, gue di dalam kamar satu gitu. Kayak gitu. Kita di situ sampai gue ngerasain kayak, wah gila sih itu kayak anjir ini pilihan yang benar nggak ya gue ke kota ini gitu kayak parah banget nih segala macam. Orang yang pertama kali lo kenal di luar circle-nya Pijar, yang lo rasa itu menjadi sebuah pintu pertama lo tuh siapa tuh? Yang di luar pijar. Yang lo pertama kali kenal, wah ini akhirnya gue kenal sama nih orang nih. Bang Jimmy, Multazam. Gimana ceritanya? Ke suatu hari gue oh ya gue main di Tes The Noise. Oke, Iya, acaranya dia tuh ya. acaranya dia gitu. Akhirnya gue ketemu sama dia, gue kayak masih starstruck gitu kan. Bang gue pijar, nama anaknya juga pijar ternyata. Iya. Iya kan. Bang kita dari pijar ini. Oh iya lu main nih sama istrinya Bang Jimmy tuh baik banget, Mbak Ciara. Mbak Ciara. Ya. Iya itu kayak mainin pijar mulu pada saat itu. Kayak manggung kita dapat job terus dari dia. Nah akhirnya dari situ kayak gue ingat pijar jadi pembukaannya 12 Matraman. 12 tahun 12 Matraman. Yang main tuh upstairs gue. Nah terus ada band-band yang lumayan yang legend lah ya di situ. Nah itu pijar nyempil gitu satu. Terus di situ kayak lumayan jadinya kayak orang-orang pada kayak oh ini pijar. Habis itu jelas adalah keyboardis kita Randi. Itu persinggungan lo sama Randi gimana ceritanya tuh? Aneh juga soalnya waktu gue Randi nih. Oke. Itu gimana ceritanya tuh, Jack? Randi pakai kaosnya pijar sebelum kita kenal. Keren banget tuh orang. Dia support banget deh. Dia pakai kaos pijar, terus ada satu teman gue namanya Ivan Maksara kayak Kritikus Rolling ya, Stone. nah notice ini band pijar, lu kenal sama pijar? Kok nggak salah Randi bilang enggak, gue suka aja sama bandnya gitu, keren memang orangnya keren. Terus akhirnya kita gara-gara kita dapat berita itu, kita langsung Randi lagi live atau ya gitu, terus kita masuk gitu. Oh kita lagi live. Pijar lagi live, kita Randi masuk, keren. Kita langsung kayak Randi. Gila. Randi. Dah, selepas itu langsung ternyata Randi mau ngeproduserin EP-nya Pijar. Dari situlah. Lumayan Pijar ada manggung sana sini dan lebih bertanggung jawab sama orang tua karena kita udah berangkat. Oh ini anak gue udah main di TVRI segala macam gitu-gitu. Oh, udah ada nih gitu. Oke di situ alhamdulillah di situ. Jadi emang dua orang itu lah, maksudnya lo pertama kenal sama Jimmy, kemudian lo somehow kenal sama Randi, and then dari situ lo take off pelan-pelan lah. Bisa dibilang gitu. Iya. Kenapa lo memutuskan akhirnya lo bikin Romantic Echoes? Ada 1-2 hal yang sebenarnya nggak bisa gue ceritain di sini nanti. Oke. Gak apa-apa. Jadi memutuskan untuk si Pijar ini diistirahatkan dulu. Si Pijar diistirahatkan dulu. Dan itu juga atas apa ya? Bareng-bareng lah ini keputusannya sama Ican sama Aul kayak ini kita istirahatin dulu. Pada saat itu kita nggak ada yang kayak kita buat di Instagram Announcement apa gitu. nggak ada. Jadi kayak emang langsung Pijar lagi lumayan oke gitu, isi soundtrack sana sini tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Terus orang-orang juga pada bertanya-tanya gitu. Itulah yang apa ya, sebenarnya Romantic Echoes ini kayak obat sih bagi gue pribadi untuk gue tetap bisa berkarya gitu. Kalau Romantic Echoes, jadi selama gue bareng Pijar kita dalam tour, gue tetap ada beberapa musik yang gue tahu ini Pijar itu nggak bisa bawa musik kayak gini gitu. Nah itu yang akhirnya
ke Romantic Echoes. Oke, itu jadi lagu-lagu yang kayak nggak masuk ke pijar, kemudian lu dokumentasikan atas nama Romantic Echoes nih. Yep. 2019 pertama kali lu rilis berarti. Iya, 2019 Sama Oslo Ibrahim. sama Oslo Ibrahim. Gimana ceritanya tuh? Karena lu teman sekampung apa gimana? Ya. Sebenarnya saat itu belum ada Bang Iga, belum ada Romantic Echoes, belum ada ngeluarin single sama sekali. Terus gue juga di apa ya, di fase mau ke Romantic Echoes. Oke. Terus di situ Oslo Ibrahim juga lagi baru Oslo Ibrahim. Sebelumnya Rio Rizky. iya. 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 Dia dulu rambutnya spiky gitu deh pokoknya. Keren. Spiky keren ya. Oslo before top 5 lah ya. Keren. Terus karena Oslo ini apa ya? Gue udah nganggap Oslo ini saudara lah ya, maksudnya pokoknya ada gue dengar kalau berteman lebih dari 10 tahun jatuhnya udah saudara gitu. Iya, benar. Ya gitu-gitu deh gitu. Iya. Nah, gue sama dia udah lebih dari itu. Iya. Nah, di Medan band kita tuh ibaratnya kayak band lu jelek, band lu. Saingan. Iya, saingan. Oslo bandnya apa namanya dulu? Yok and Yol. Wah, keren. Keren. Siap. Oslo Yok and Yol. Oslo itu Yok and Yol, blues banget. Oke, lo vintage grass. Gue vintage glasses. Glasses, iya. Lebih ke ya hard rock gitu lah. Oke. Nah, akhirnya ketemu lagi kan di Jakarta, ketemu lagi. Akibat pergaulan blues tuh ya sebenarnya. Akibat pergaulan. Satu hard rock, satu blues. Dari dulu tapi dia tuh. Oke. Dari dulu yang gitar kan. Terus habis itu kita apa ya? Oh iya, di situ gue sadar Bang Iga. Gue mulai sadar ternyata gue bisa nulis lagu ya. Ternyata gue tuh mulai kebuka lah gitu. Oh, ternyata ada toh profesi ini gitu. Produser atau penulis lagu atau apa segala macam. Nah, gue mulai sadar di situ. Akhirnya gue coba-coba nulis. Kita kayak nantang, kayak saling challenge gitu sama Oslo. Kita bikin 2 lagu. Lagu pertama, kita bikin 2 lagu. Musiknya dua-dua gue yang bikin, liriknya dua-dua lu yang bikin. Jadi tuh You Made Me Smile sama You Made Me Cry. Yeah. Gitu. Jadi abis kelar itu baru gue beres bikin single pertama Romantic Echoes, Permataku. Oke. Nah, kalau ngomongin dari apa namanya, gue kayak dari segi lirikal dan lain-lain, ini kan lo agak berbeda dari Pijar ya sebenarnya. Apakah lo emang punya apa istilahnya? Lo punya banyak cinta di hati lo sampai lo bisa bikin sebuah alias bernama Romantic Echoes dengan menyanyikan lagu-lagu cinta gitu. Maksud gue, apakah lo emang seromantis itu, Jack? Iya mungkin ya. Sorry banget Bang. Gimana, Dis? Romantis banget nih dia. Gila, sampai namanya gaung romantis loh, gila. Ini Bang Iga, mungkin kalau gue tarik lagi gitu ya. Gue ibaratnya dilahirkan dari keluarga yang ya kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya broken home. Oke, gitu ya kan. baik. Nah, gue tuh nggak dapet itu ketika gue kecil. Oke. Gue nggak dapet hal-hal romantis itu lah. Ibaratnya dari bokap ke anak dari itu gitu. Nah akhirnya ketika gue punya pasangan gitu, gue mencoba untuk lebih baik gitu, mencoba untuk lebih baik. Akhirnya tuh membuat gue secara nggak langsung bikin lirik-lirik cinta itu nggak ragu. Oke. Jadi kayak gue keluarin aja, kayak orang bilang kayak anjing kalau lagu kayaknya nggak usah ada lirik cintanya atau gimana segala macam. Itu gue tabrakin aja terus, gak apa-apa gue mau keluarin ini, sisi gue mau keluarin yang ini gitu. Oke. Itu yang buat. Nah, lo kan punya referensi sejauh gue kenal sama lo ya. Maksudnya lo into sama garage rock, terus lo into sama lo punya band hard rock juga. Terus kemudian ketika lo bikin Romantic Echoes, itu punya approach yang sangat berbeda dari referensi yang gue tahu tentang lo. Gitu. Referensi apa sebenarnya yang lo dengerin ketika lo mau menumpahkan semua ke Romantic Echoes gitu? Selain sisi garage rock yang kenceng-kenceng. Selain itu, Lo bikin lirik cinta tuh dari mana selain? Siapa yang lo dengerin? lirik cinta, Naif sih gue. Naif. Iya, gue idola banget sama Naif, sama Bang David, sama Jaro, Emil dan
Pepeng. Itu jagoan gue banget. Menurut gue kayak dia bisa apa ya? Bisa bikin lirik yang nggak terdengar terdengar kayak ini ringan ya gitu. Tapi ketika mereka yang bawakan tuh jadinya beda, nggak ringan sama sekali gitu. Dalam banget. Nah itu kayak buat gue belajar nulis lirik tuh, oh boleh kok nulis lirik aku cinta kamu gitu. Tapi dengan nada yang bener gitu. Ya. Lagu Naif apa yang membuat lo kayak ini gue mau bikin lirik yang kayak gini nih? Lagu yang mana? Oh, Naif ya. Buset. Aku tak tahu apa. Kan gila banget ya Bang Itu Iga. gila sih. Gila banget ya. Benci untuk mencinta. Johan dan Eni sih. Johan dan Eni. Johan dan Eni. Kamu yang di belakang situ, ku ingin engkau tahu. Tenet. Itu kayak kita ngerasain kayak gila ya, maksudnya bisa. Usah kau rasa selalu, yang lalu biar berlalu. Gitu. Kayak udah gitu doang gitu. Nggak perlu yang harus yang kayak gimana gitu. Nah itu yang buat yang buka mata gue kalau yang namanya lagu emang harus enak, nggak bisa nggak enak gitu. Itu lagu enak itu emang udah menyelamatkan semuanya dari segi apapun gitu, lirik. Oke. Lagu yang menyelamatkan lagu apa aja? Lagu yang nyelamatin. Yang lo pegang ketika itu lo lagi di masa-masa terburuk lo. Masa-masa terburuk ya Bang Iga. Destruksi Bang. Yang album, gue lebih ke album sih. First Impression of Earth. Album ketiga. Album ketiga. Itu membuat gue ingin apa ya, ngingetin lagi kenapa gue mulai ini. Mau itu lagi dalam keadaan buruk. Apapun itu, misalkan kehidupan atau karir. Nah, The Strokes itu, albumnya itu selalu nyelamatin gue tuh. Kenapa? Karena dia menjadi pengingat. Menjadi pengingat ketika gue masih bocah nontonin di YouTube, nontonin Julian dan segala macam, kayak recall lagi energinya. Oh gue harus gini, ngapain gue sedih gitu. Gue harus jadi Julian, nah gitu loh. Oke. Itu sebenarnya itu. Lagu lo yang nyelamatin lo sendiri. Tentang bunga kali Bang. Tentang bunga. Betul. Kenapa, Jok? Gue ingat buat Romantic Echoes itu bukan serta-merta karena keren-kerenan atau karena yang gue, bahkan bukan sesuatu yang gue inginkan Romantic Echoes gitu. Bukan sesuatu yang lo inginkan. Kenapa? Romantic Echoes itu ya gue maksudnya mungkin gue ralat ya. Dia menjadi sesuatu yang awalnya nggak gue inginkan tapi menjadi gue inginkan. Itu Romantic Echoes. Nah tentang bunga itu kayak ngebuat gue mendapatkan apa ya, ingatan-ingatan yang oh ternyata tuh manusia itu apa ya, dilahirkan ya udah pure gitu, kosong, nol, jalanin. Nah ada hal itunya tuh Bang Iga yang buat gue tuh setiap dengar lagu tentang bunga kayak ya udah gitu, ya udah jalanin aja nih, apapun yang lagi di depan mata jalanin aja gitu. Lirik yang paling kuat, apa potongan kalimat yang paling kuat dari lagu itu apa aja? Yang mana, Jack? Yang tiap kali lu nyanyiin itu tuh lu geter gitu. Yang ref. Cinta yang ku berikan untukmu
Jangan pernah berpaling kau jelita. Gitu. Itu kayak beneran kayak buat kita tuh ya balik lagi polos gitu. Ya. Buat "Wah, jangan lagi bisa loh gitu. Lo berkarir, maksud gue kalau ngelihat dari diskografi lo ya, lo dari 2019 gitu. Total berarti sampai udah 5 tahun nih Jack. Berapa kali lo ngerasa gagal? Dalam segi karir bang, Yes. nggak pernah. Gak pernah? Nggak pernah. Sama sekali lo gak Iya, pernah ngerasa? sama sekali. Mungkin patah tuh ada ketika kehidupan kali ya. Kalau misalkan patah semangat, kehidupan lumayan banyak ombak-ombaknya gede-gede banget ya Mega ya. Oke, iya benar-benar. Kayak ya gue dirawat sama nenek gue gitu dari kecil. Terus nenek gue tiba-tiba meninggal gitu. Terus akhirnya sebelum itu gue bikin lagu Amerta yang gue sengaja lah gue monumennya untuk dia suka banget India gitu kan. Itu salah satu lagu favorit gue sih. Ya alhamdulillah Bang Ika. Gue gak sengaja loh denger itu. Iya yang Bang Ika bilang ya. Iya. Awalnya gue, ini kok ada India dangdut gini nih, gue bilang nih siapa nih. Awalnya gue Itu kita mau latihan The Match tuh. mau latihan The Match tuh, makanya tuh aneh tuh. Bener-bener. Universe emang suka aneh-aneh kan. Gue denger gitu di mobil, pertama gue gak terlalu ngeh kan. Iya. Sampai kemudian kayak, pas ada perpindahan satu chord, gue bilang, ih anjir nih India banget nih, siapa Iya. nih? Gue denger, gue suruh gedein, coba gedein tuh di radio kan. Terus gue denger, ini kayak Jack nih bangsa nih. Gue Shazam tuh kan, gue deketin ke speaker, Romata Eko Sameta, gue wah. Gue dengerin terus tuh. Tuh lagu tuh, sampai gue liat nih anak mau kemana nih. Gitu-gitu kan, terus tiba-tiba ujung-ujungnya ada Tame Impalanya. Gue bilang, wah. Psychedelic tetep, iya. Bener. Gue bilang, wah boleh, boleh. Nah, itu ternyata lagu buat nenek lo ya? Ternyata buat nenek. Iya, Gue bikin nenek gue yang kenalin gue sama budaya itulah ya, budaya India itu. Iya, iya. Terus kayak kocak sebenarnya Bang Ega. Gue opung, kalau bahasa Medan tuh opung tuh kakek kan. Opung gue tuh suka banget kayak Nat King Cole, Frank Sinatra yang Broadway jazz kayak gitu kan. Gue mau bikin, udah meninggal, nggak sempet gue dengarkan. Nah, habis itu gue buru-buru buat Amerta. Oke. Iya. Bukan karena gue doain ya. Iya. Niat gue kayak gue harus dengerin ini sama nenek gue. Jadi setidaknya dia tahu cucunya buat ini untuk dia. Yes. Gitu. Dan itu aneh banget ketika gue bikin lagu itu dan gue nikah, dia pergi, Belum sempet dengerin? meninggal. Udah. Akhirnya Gimana pas denger, Dik? senang banget. Dia kayak cucu nenek gitu-gitu lah. Oh, iya. Asli. Dia kayak beneran happy banget. Karena itu kayak cucunya ngikutin taste dia kali. Tapi kalau lagu yang buat kakek lo itu sempat selesai? Sempet, tapi gue keep aja. Belum lo rilis. Oke. Dan ini kan judul album lo yang pertama itu kan selain EP ya, persembahan dari masa lalu nih Jack. Kenapa lo terus bikin kenapa lo bikin judul album ini Jack? Persembahan dari masa lalu. Maksudnya apa? Persembahan dari masa lalu itu keresahan gue. Seandainya gue bisa muter waktu, gue akan buat lebih baik lagi. Oke. Itu kayak Oke. keywordnya si persembahan dari masa lalu itu. Makanya isi albumnya itu nyesal. Nyesal mulu. Isi albumnya kayak persembahan dari masa lalu, dan semua ku jalani penyesalan. Yeah. Dan semua ku jalani penyesalan. Maksudnya udah semuanya nyesal mulu gitu. Yeah. Itu tuh Bang Iga, isinya tuh emang persembahan dari masa lalu tentang kesedihan-kesedihan yang udah gue jalanin, tapi mencoba untuk jalan, tapi belum ikhlas tapi. Oke, itu banyak resentment lo lah ya Iya. di album itu ya. Dan lo menceritakan tentang itu ya. Tentang itu.
Dan itu salah satu album yang paling populer ya kalau di DSP kalau gue lihat ya. Alhamdulillah. Iya, Banyak yang suka. yang tercinta. Yang tercinta sama Bilal sama Noh. Iya, itu bagus banget sih, men. Alhamdulillah. Lu tapi pernah, bukan tapi sih, lu kan pernah kemarin tuh manggung di Malaysia sama Bilal juga. Iya, benar. Lu Bilal sama Rumah sakit. Rumah sakit ya. Gue ngeliat juga di sana acceptance dari warga Malaysia sangat hangat ya. Banget bang. Gila sih. Itu gimana tuh Jack? Maksud gue lu nyangka gak sih ternyata orang di Malaysia tuh segitunya sama lagu lo gitu? Nyangka sih bang. Nyangka ya? Nyangka. Oke, Yang oke. buat gue nyangka sebenarnya yang buat gue pede gitu. Ketika pembuatan album Persembahan dari Masa Lalu, gue ngefans banget sama Noh, sama si Noh Saleh gitu. Dan gue tahu penggemarnya Bang Noh itu di Malaysia gila banget Gila. gitu. Dan seandainya Malaysia itu kan ibaratnya sama Medan tuh sebenarnya kayak Sebelahan lah. sebelahan dan sama banget itu. Kultur musikalnya ya? Kultur musikal sama kultur budaya Melayu. Iya, Melayu. Iya, Medan tuh kan gede banget Melayu kan. Jadi gue dari dulu emang pengen bikin satu karya, emang Bang Noh nyanyiin di salah satu album gue gitu. Dan berhasil Bang Nohnya dengan baiknya dan humble-nya mau gitu sama ini siapa sih Romantic Echoes baru bikin album ngajak-ngajak gue gitu kan. Terus kayak pas gue bikin, di saat gue bikin dan di saat pertama kali gue denger Bang Noh nyanyi saat itu pandemi. Di saat Bang Noh pertama kali nyanyi di lagu itu, gue yakin ini di Malaysia orang-orang pada suka. Awalnya lu bisa bersinggungan dengan Noh gimana? Pijar. Oh, Bang Noh suka pijar. Oke, jadi emang lu udah kenal duluan lah ya? Sebelum Romantic. Iya, sebelum Romantic. Terus ngelihat angin kencang, segala macam single-single dia kayak, wah, one day sih gue pengen bikin satu karya sama Bang Noh. Kesampaian Bang Iga di Yang Tercinta. Iya, iya. Di situ. Makanya waktu pas begitu lagu jadi, alhamdulillah pas ada Bilal juga gitu kan. Iya. Ini 3 cowok-cowok ini nyanyiin lagu Cowok-cowok rapuh. yang cinta-cinta ini Iya. gitu. Ini pasti pendengar-pendengar kawan-kawan yang di Malaysia gitu harusnya suka gitu. Oke. Lu jadi udah punya semacam clear vision tentang lagu ini ya sebenarnya. Dan lu udah punya ekspektasi itu dan ekspektasi itu tercapai. Tercapai. Berapa kali dalam hidup lo, karir lo dan ekspektasi lo tercapai, Jack? Sekali. Maksudnya dalam hidup. Dalam hidup lo semasa lo berkarir, berapa kali ekspektasi lo itu tercapai? Maksud gue momentum-momentum tertinggi lo lah. Masih ingat nggak lo? Entah dari Pijar kah, entah dari Romantic. Banyak Bang Iga, asli. Salah satu yang paling lo inget. Salah satu yang paling inget Fuck, gue nyampe lagi ke situ tuh. Malaysia. Malaysia itu ya? Malaysia. Karena gue tadi kan balik lagi kan, gue yakin kayak ibaratnya, oh ini Malaysia insya Allah suka sama Romantic Echoes gitu. Karena yang gue bawakan adalah bahasa kita gitu, Melayu. Nenek gue kan Melayu kan. Iya. Terus gue curahkan ke situ tuh, das gitu. Dan ketika gue main di Malaysia, orang-orang itu nyanyi semua dari setlist awal sampai setlist akhir tuh kayak teriak sekencang-kencangnya. Wah, gila. Itu buat gue kayak, ini mimpi apa sih gitu. Maksud gue kayak Best feelings. di Romantic Echoes di Jakarta, di Indonesia sendiri, gue bisa bilang nggak segede itu, gitu loh. Nggak seluas itu gitu. Tapi di Malaysia, Romantic Echoes bisa mendapatkan itu. Gitu. Oke. Apa yang lo lakukan untuk mempreserve market di Malaysia itu, Jack, sampai sekarang? Apa kalau mengadakan tour kah atau apa gitu? So far. Belum ada Bang Iga. Jadi tapi insya Allah untuk album ini gue kayaknya bakal bikin sesuatu. Iya sih, maksudnya gue kayak ketika lo ngelihat sebegitu banyaknya orang ya, gitu. Kemarin aja gue ngeliat Niji baru balik di Malaysia, boy, stadium rock man. Gila itu gila, 17.000 gitu. Gue bahkan bisa berani bilang bahwa kayaknya di Jakarta atau di Indonesia pun lo mungkin nggak bisa ngadirin 17.000 orang itu di dalam satu stadion, man. Gila bang. Itu kelas GBK kayaknya mungkin ya. Gila banget. Mungkin ya. Sampai Randy buat itu kan. Iya men, gue ngeliatin, wah gila. Gila sih. Gila, itu bener-bener nyanyi loh. Iya lah, Asli. gila, gue kayak fuck. Anjing sih. Dalam hati gue kayak, teman gue terkenal banget ya. Parah, gila sih. Niji gila sih. Wah gila sih Niji.
Lo bisa ada di situ nggak Jack menurut lo? Ke situ. Astagfirullahalazim. Insya Allah bisa. Insya Allah ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Gue tadi baru dapat ilmu juga nih dari Bang Iga, mantep banget. Bahwasanya ini semuanya bukan kita ternyata ya Bang ya. Kalau menurut kita berdua. Iya, kalau menurut kita berdua, ya udah kita yakin aja lah, namanya juga kita bisanya itu kan. Bener. Ya pada akhirnya sih yang gue pribadi sadarin juga, setelah banyak kejadian banyak kayak di gue pribadi juga, kayak emang ternyata ya kita hidup itu emang cuma sebagai penyampai pesan doang. Yang menulis pesannya siapa? Tuh, itu dia. Ya, yang maha kuasa gitu. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang gitu ya, maksudnya ya mungkin lo juga ngerasain dari kita ngobrol gitu ya, ternyata emang kalau kita dapat lagu bagus, ditanya ini siapa yang bikin? Mungkin saat ini gue cukup percaya diri untuk menjawab yang nerjemahin gue. Iya. Tapi yang itu bikin kayaknya lebih bukan. baik tuh ya. Mungkin ya, Iya, buat kita benar-benar, berdua ya, at benar-benar, least benar-benar. kita setuju bahwa emang ya apa yang kita terjemahkan dalam bentuk lagu itu hanya terusan dari yang maha kuasa aja gitu, Iya. yang maha pencipta lah ya, the divine creator gitu. Jadi kayak mengurangi kesombongan si manusianya itu sendiri gitu kan. Enggak, iya bagus sih, bagus banget. Karena mungkin ketika kita punya karya gitu, kita merasa senang kalau dipuji dan kita merasa sedih ketika dihina gitu. Tapi dengan menyadari, kalau gue pribadi sekarang gitu ya, menyadari bahwa kita hanya sebagai penyampai pesan, maka pujian itu tidak akan terlalu meninggikan dan hinaan itu tidak akan terlalu merendahkan. Bener. Karena basically kita hanya penyampai pesan aja gitu. Best. Best Insya Allah ya. Insya Allah. Nah ini balik lagi ke lo nih Jack. Kemudian ya kita ngobrolin soal bagaimana acceptance lo di Malaysia yang begitu besar ya. Maksudnya mungkin teman-teman yang nonton ini juga nanti gitu berharap hal yang sama mungkin. Teman-teman di Malaysia ada yang nonton gitu ya. Bahwa karena ini gue menyampaikan secara pribadi aja sih, karena nggak semua orang juga Jack. Maksudnya Bara Suara beberapa kali main di Malaysia, tapi begitu ngelihat apa yang lo dapet di sana, men itu way much bigger. Jadi kayak sayang sekali kalau tidak dirawat. Bener. Ya as soon as possible sih Jack menurut gue. Kan lo juga baru rilis ini kan kemarin tuh, baru adegan pembuka tuh. Bener. Nanti ya, oke. Iya ini salah satu yang ketika lo bilang Naif adalah sebuah band yang punya pengaruh besar ke lo. Iya. Ini right away ketika gue dengar adegan pembuka, gue ngerasain itu gitu. Kayak oh ya nih ada tarikan-tarikannya nih. Iya. Gitu. Iya. Nah ini lo nge-produce sendiri dan lo nulis sendiri semuanya, itu awal mula ketemu gimana Jack? Ketemu idenya tuh. Si adegan pembuka ya? Yes. Dan kenapa judulnya adegan pembuka? Itu gue pengen nanya sih. Inspirasinya sebenarnya dari film Bang Iga. Jadi kayak ada adegan pembuka, permasalahan beres. Premis. Yo, Oke, gitu. terus. Nah, jadi adegan pembukanya emang lagi berantem aja nih. Ya. Lagi di sebuah adegan yang menjalanin hubungan sedang berantem. Ketika lu mau tahu cerita selanjutnya akan ada di lagu selanjutnya gitu-gitu. Oh. Nah gue ngajak si pendengar album barunya Romantic Echoes ini, bismillah, akan bisa ngerasain film romantis itu deh, film drama itu. Oh baik. Jadi emang from the beginning lo udah bikin plot nih tentang the whole album, tentang apa dan dari mana lo harus mulai. Iya, gitu. Nice. Jadi kayak tentang album ini tuh kayak tentang perjalanan, perpisahan dan ikhlas. Sedangkan yang album 1 penyesalan. Udah beres di situ kan. Oke. Gitu. Nah, album 3 itu. Jadi kayak perjalanan, perpisahan, penyesalan. Ikhlas. Oke, jadi bentar nih gue recap dulu. Persembahan dari masa lalu itu adalah tentang penyesalan. Penyesalan. Paradisa di 2002 tentang Paradisa itu lumayan anomali karena dia itu saat-saat saya lagi jatuh cinta dengan istri saya sekarang. makanya namanya itu ya. Oke.
Dia tuh beda sendiri, dia punya cerita sendiri. Oh oke, jadi ini di luar dari plot yang akan lo buat nih. Iya. Oke, jadi persembahan dari masa lalu, kemudian Paradisa ini keluar dari plotnya, Iya. kemudian si album selanjutnya udah boleh di-reveal belum? Boleh. Boleh. Ini kira-kira rilis Lo mau rilis kapan? terserah. Ya. Enggak, lo mau rilis albumnya kapan? Agustus. Oh belum. Maksudnya ketika ini keluar albumnya belum Masih keluar. belum ya? Masih belum. Nggak apa-apa deh tapi. Mau lo reveal nih? Iya. Seizin lo aja sih. Iya. Oke. Khusus di Bang Iga nih. Oh, anjing, merasa terhormat gue. Judul album Romantik Ekos yang baru, persembahan dari... Sorry, salah. Persembahan untuk masa depan. Wah, persembahan dari masa lalu di 2020, 4 tahun kemudian menjadi persembahan dari untuk masa Untuk depan. masa depan. Persembahan dari masa lalu dan persembahan untuk masa depan. Itu nggak persembahan dari masa lalu, persembahan untuk masa depan. Berarti, oke. Apa yang akan lo ceritakan dari persembahan untuk masa depan ini, Jack? Adalah cerita-cerita atau bisa dibilang saran yang kita persiapkan di masa ini untuk masa selanjutnya. Oh, damn. Iya. Oh, iya. Iya, lebih ke situ. Isi albumnya itu lebih ke situ, maupun itu anak-anak muda yang dengar Gen Z gitu, atau yang muda-muda lagi gitu. Mungkin yang mereka belum ngerasain yang kayak kita gitu, yang udah wah kena ombak segala macam gitu. Nah, ini ibaratnya ini ada nih kisi-kisi nih, dengerin deh gitu. Tentang sudut pandangnya masih dari cinta kah? Atau secara kehidupan secara luas? Secara luas secara luas kehidupan, tapi nggak seluas Barasuar. Wah. Iya. Ini lebih mungkin drama cinta romantis tetap, tapi lebih dewasa gitu, lebih ada sisi dewasanya, bukan bukan kayak cuman sekedar anjing lo, kita putus ya, oke. Oke. Nah, ketika lo mau nulis lagu cinta, maksud gue gini, lo nulis tentang patah hati, lo nulis tentang ribut, berantem gitu, terus kemudian lo nulis tentang jatuh cinta. Kadang-kadang kan orang berpikir gini, banyak beberapa musisi ya yang dia merasa kayak gue harus bener-bener ngerasain itu dulu gitu, baru gue bisa nulis lirik dengan lebih dalam artian kalau dia nulis lirik lagu tentang patah cinta, patah hati ya dia bener-bener harus mengalami itu. Nah, sementara apa yang lo lakukan untuk bisa nge-trigger rasa yang sedih itu gitu? Apakah lo harus berantem dulu atau enggak? Nah, Harus mengalami itu dulu apa enggak? Akhirnya tuh Bang Iga, karena ya sih bener banget lagi Bang. Harus berdasarkan pengalaman ya kan. Anggap si Disa nggak ada di sini. Iya. Akhirnya yang men-trigger gue untuk bukan bikin ya, untuk ngebuat si persembahan untuk album persembahan untuk masa depan ini adalah gue terinspirasi dari almarhum Bang Ade Paloh. Oh iya. Iya, dia menjadi pendengar yang baik gitu. Iya kan? Gitu. Jadi kayak ada beberapa orang tuh yang datang ke kita gitu bukan untuk diceramahi gitu. Atau bukan untuk dikasih tahu lu harus kayak gimana atau kayak gimana segala macam. Ada yang mungkin cuman pengen didengerin aja. Ya, terus. Iya kan Bang Iga gitu. Ada yang cuma pengen didengerin aja. Nah, akhirnya gue keinspirasi betapa hebatnya itu orang gitu. Gue serap semua yang di sekeliling gue. Apapun yang lagi, kebetulan kawan-kawan juga banyak main ke rumah. Dia punya cerita ini, dia punya cerita itu, dia punya cerita ini, dia punya cerita itu. Akhirnya kita iniin lagi, kita bikin lagi. Oh ini gimana? Kayak buat film sih jatuhnya. Kayak buat film, kayak ini filmnya tentang gini. Akhirnya kayak gitu. Jadi bukan kok dibilang based on experience-nya aku sendiri, bukan. Oke. Lebih kayak bikin film lah gitu.
lo menyerap itu semua dari orang lain Iya, dan menerjemahkan itu dengan cara lo. iya, benar. Aduh itu bagus banget sih sebenarnya. Kayak kalau ngomongin tentang almarhum Ade Palo ya, Iya, sebenarnya juga banyak orang yang tersentuh sama dia bukan karena nasihatnya, tapi karena dia menciptakan ruang untuk orang merasa didengar. Gue pernah ngobrol ini juga sama Raka Syareza. oh iya, Kan Raka juga deket banget sama Bang Ade kan. Kita ngobrol gitu. Intinya adalah kadang-kadang orang bener sih kata lo, bener banget. Kayak orang tuh gak selamanya ngerasa pengen dinasehatin. iya, Tapi orang selalu pengen ngerasa untuk didengar. iya. Dan dia Cuman butuh itu kadang-kadang gitu. Gue tuh gini, hidup gue gini. Kita nggak perlu kayak, lu harus bersyukur bro. fuck. Anjing. Gila men. Itu menurut gue saran yang paling fuck sih. Itu saran terakhir yang pengen didengar sama orang yang lagi punya masalah. Lu mesti bersyukur. Anjing. Bukan itu masalahnya. Gila. Karena kan kesel kan. Maksud gue kayak, lu cinta lagi masalah ini berat banget nih. Terus kayak, men lo harus bersyukur. Bro, maksud lu gimana nih? Enggak itu, bukan itu. Iya, sarannya bagus, Iya. cuman Iya. kadang-kadang penempatannya nggak tepat. Ya gitu. bersyukur bagus lah. Bersyukur harus gitu, cuman kadang-kadang nggak pada tempatnya tuh ditaruhnya, jadi kita kesel kan kayak wah gila nih. Tapi setuju sih, maksud gue persembahan untuk masa depan ini adalah salah satu upaya lo juga untuk menjadi pendengar yang baik tentang apa yang terjadi di sekeliling lo. Ya? Bener. Enggak Oke. serta-merta harus gue gitu. Benar. Sejauh apa Jack masalah orang lain yang lo denger akhirnya mempengaruhi lo secara psikologis? Sejauh sampai kebawa ke gue kadang-kadang. Kadang-kadang kebawa ke gue kayak, anjir, ini emang balik lagi ya bang nih ke almarhum tadi, gitu. Hebatnya dia gitu ya, dia bisa nampungin itu. Itu kan hal-hal negatif tuh, semuanya tuh. Energi negatif disikat sama dia, diterima sama dia. Tapi dia masih, kalau ketemu sama kita masih kayak, mana lu gitu. Apa sekarang kayak gimana kehidupan gitu, masih gitu. Itu menurut gue tuh keren banget sih. Lo gitu nggak? Iya, enggak. Maksudnya belum di tahap itu. Oh, oke, belum tahap itu. Belum di tahap itu. Kayak masih kayak ngomong ke Disa, Iya, jadi kayak gila berat banget. Berat banget. Sampai ke sini nih. Recall lagi main game, nonton, Iya, iya. segala macam. Habis itu bela gitu-gitu sih. Nyampe Bang Iga. Iya. Itu sih maksudnya kadang-kadang kita juga sebagai orang yang mendengarkan nggak selamanya bisa oke juga gitu. Iya, bener. Dan untungnya juga kita punya kalibrasi yang non-destruktif lah ya. Bener. Maksud gue kan kadang-kadang mungkin ada yang ke arah-arah yang entah jadi alkoholik kah, entah jadi apa gitu ya. Bersyukur sih mungkin hari-hari itu udah lewat kali ya. Buat kita berdua paling nggak. Lalu kalau lo tadi, gue kagum sih sama lo ketika lo bilang kayak lo punya ekspektasi tinggi terhadap lagu yang tercinta itu dan ekspektasi itu tercapai. Terus gue tadi tanya juga kayak lo bilang berapa banyak ekspektasi lo yang tercapai, lo bilang banyak gitu. Yang gue pengen tanyain kebalikannya, berapa kali ekspektasi lo nggak kecapaian? Banyak juga, banyak banget malah. Banyak lah gue. Yang paling lo inget apa? Salah satunya. Gue pengen feature album lagi. Oh iya? Iya, pengen gue. Pengen gue, ngerti lo. Oke, gokil nih. Terus? Gue pengen. Tapi ya untuk waktu gue nggak tahu kapan. Jadi ya maksudnya jangan tanya gue kayak orang-orang kayak banyak, bang pijar dong bang, gini. Gue pengen banget bro gitu, tenang aja gitu. Ntar gue ada juga yang denger juga dikit, lu nanti anjing juga. Oke. Sok-sok. Oke. Gitu. Itu sih kalau ngomongin ekspektasi ya. Gitu. Ini
Mungkin pertanyaan terakhir gue ya. Semua yang udah pernah lo bikin nih, lagu yang pernah lo tulis, lagu yang udah pernah lo rilis gitu. Semua yang lo dapet ini menurut lo udah cukup bisa membanggakan orang-orang yang lo sayangin atau belum? Waduh, gila juga tuh Bang pertanyaannya. Semua yang gue lakuin ya, gitu. Gue selalu ngelakuin segala hal. Gue percaya, ibaratnya gue percaya ketika gue ngelakuin segala hal, gue nggak pernah di luar batas yang gue selalu jaga gitu. Yang negatif gue nggak tahu kalau misalkan orang ngerasain itu negatif atau enggak. Tapi gue pribadi gue selalu memulai sesuatu dengan cinta gitu, apapun itu, mau itu pertemanan gitu, mau itu segala macam. Gue gampang banget baper, mau itu temen atau kayak gimana segala macam. Gue bisa gue kayak misalkan kayak Bang Iga gitu, itu saudara gue tuh. Nah, gue segitunya gitu. Biarpun ibaratnya Bang Iga sendiri kayak gue nggak terlalu deket kok sama lu gitu. Gue deket sama lagi. Nah, gue tuh kayak gitu Bang. Nah, karena kekurangan gue adalah rasa overthink yang sangat-sangat meracunin gue gitu. Jadi sebisa mungkin gue memulai sesuatu apapun itu, kalau bisa jangan pernah nyakitin hati orang. Jadi ketika gue ngelakuin sesuatu, gue ngerasa orang-orang di sekitar gue bangga sama gue. Sebenarnya itu aja. Kalau gue pribadi, gue nggak tahu sekarang kayak adik gue kayak Disa atau kayak gimana memikirkan apa gitu. Tapi ini yang terbaik yang pernah gue buat tuh pasti ini gitu. Gila. Best. Nih Jack, ini ada sebuah pertanyaan dari tamu gue yang sebelumnya. Silakan lo baca pertanyaannya, kemudian lo bacain juga siapa yang nanya. Ada 2 ya? Oh. Satu-satu. Apa pentingnya pengalaman pribadi atau pengalaman personal dalam penulisan lagu? Ardito Pramono. Dito. Apa pentingnya pengalaman pribadi? Penting sih, menurut gue tuh sepenting ya. Kalau gue mikirnya manusia itu, mau itu dia pencipta lagu atau mau dia pelukis atau apapun itu, semakin pengalamannya banyak, semakin tajam tuh orang gitu. Kalau menurut gue pribadi gitu. Makanya gue selalu mendengarkan apapun itu omongan dari orang yang lebih tua dari gue. Mau itu tuanya cuman bulan gitu, gue dengerin. Apalagi tuanya udah berapa tahun di atas gitu, itu pasti gue dengerin. Nah, pentingnya dalam penulisan lagu adalah rasanya itu semakin jujur ketika kita udah berpengalaman gitu. Ibaratnya kayak lagu, aku ditembak sama polisi apa bla bla segala macam gitu, tapi lu nggak pernah ngerasain gitu, rasanya pasti beda gitu. Nah itu sih pentingnya, mungkin ya Tok. Oke. Nah sekarang lo silakan tulis pertanyaan untuk tamu gue selanjutnya. Ditulis pertanyaannya, kemudian ditandatangani dan dikasih nama jelas.